Ada seorang buruh tani yang melihat pemilik tanah yang dia garap sudah membeli mobil baru. Lalu sang buruh tani itu sangat kagum dengan mobil baru itu. Sang tuan tanah yang melihat sikap buruh tani tersebut hanya tersenyum dan berkata kepada buruh tani tersebut bahwa kamu harus lebih giat lagi bekerja agar produksi di musim panen mendatang lebih meningkat dan saya bisa membeli mobil baru lagi. Kalau kamu malas bekerja, impian saya tidak bisa terwujud. Kadang kita terlalu asik bekerja untuk orang dan mewujudkan mimpi-mimpi orang tersebut, sampai kita lupa bahwa kita juga punya mimpi. Kalau profesi kita sebagai seorang buruh tani, itu tidak ada persoalan, karena memang jenjang karir tidak ada di sana. Kalau dunia kerja kita punya jenjang karir yang menurut akal sehat bahwa jenjang karir tersebut bisa membawa kita ke mimpi itu, mungkin pekerjaan itu patut dan layak kita perjuangkan. Tapi kalau pekerjaan tersebut tidak bisa membawa kita kemana-mana, tidak bisa membawa kita ke tempat apa yang kita impikan, berarti kita harus mulai berpikir keras untuk mewujudkan mimpi kita dengan hal yang lain. Contohnya kita bekerja di sebuah kantor, dan kita melihat senior kita yang sudah 10 tahun juga bekerja di kantor tersebut. Hasil yang diperoleh dalam pengabdian 10 tahun itu hanyalah dia memakai mobil murah dan tinggal di perumahan subsidi. Berarti bisa dipastikan kalau cara kerja kita sama seperti senior kita tersebut, 10 tahun pengabdian kita ke depan, kita hanya akan mendapatkan hal yang sama dengan senior kita tersebut. Banyak yang bilang tidak masalah, yang penting kita kerja dengan bahagia. Betul, betul sekali. Kenyamanan dan kebahagiaan dalam bekerja adalah hal yang paling utama. Tapi kenyamanan dan kebahagiaan itu juga dipengaruhi oleh tercukupinya kebutuhan-kebutuhan keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, orang tua kita. Belum lagi kalau kita anak pertama yang kita punya banyak adik, kita harus mampu menginspirasi adik-adik kita. Bagaimana kita bisa nyaman bekerja kalau gaji kita sudah dipotong angsuran kredit sebelum kita terima? Bagaimana bisa hidup bahagia kalau tiap hari ada saja kebutuhan istri dan anak-anak kita yang tidak bisa kita penuhi? Bagaimana mungkin kita bisa bahagia bila kita kerja, perginya masih gelap, pulang sudah gelap, tapi masa depan tetap gelap? Artinya kebahagiaan dan kenyamanan dalam bekerja itu mencakup semua aspek kehidupan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kerja kita sekarang? Sudah berapa tahun kita kerja di situ? Apa yang sudah bisa kita wujudkan? Bagaimana istri kita? Bagaimana anak-anak kita? Sudah hidup layak ke mereka? Kalau jawabannya belum, pertanyaan selanjutnya adalah apakah dengan pekerjaan kita sekarang, kita yakin bahwa mimpi yang kita bangun bisa menjadi kenyataan? Kalau jawabannya iya, berarti teruskan dan jangan berhenti. Selesaikan apa yang sudah kita mulai. Kalau jawabannya tidak, berarti harus dievaluasi kembali apa yang harus kita tempuh untuk mimpi tersebut. Ada seorang pegawai yang ketika tiba di kantornya hanya menunggu perintah atasan tanpa ada kreativitas lain untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kesehariannya hanya diisi dengan rentetan nasib seperti itu, yang setiap pulang kantor hanya ditutup dengan nada kekesalan dan keluhan. Realitas ini sebenarnya banyak terjadi di lingkungan kerja saat ini. Banyak sekali pegawai yang hanya penuh keluhan, tapi tidak ada yang punya upaya untuk mengakhiri keluhan tersebut. Kita selalu mengeluhkan penghasilan yang tidak pernah cukup, tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana supaya penghasilan itu bisa cukup. Kita hanya selalu mengeluhkan sikap atasan yang penuh kesewenang-wenangan sampai melanggar hak asasi kita sebagai manusia. Kita tidak suka, capek, lelah, tapi keesokan harinya kita kembali dengan cara kerja yang seperti itu lagi. Inti dari bekerja bukan cuma uang, tapi rasa bahagia dalam bekerja. Bila kita memiliki kenyamanan, kebahagiaan dalam bekerja, berarti cepat atau lambat kita akan sukses. Karena bahagia dulu baru kita sukses, bukan sukses dulu baru bahagia. Kalau setiap hari selalu stres, selalu tertekan, merasa terpaksa, maka kita tidak akan pernah mendapatkan hasil yang maksimal. Tidak masalah sekarang kita bekerja sebagai seorang bawahan. Tidak masalah sekarang kita bekerja sebagai seorang staf. Itu bukan masalah. Tapi kita juga harus mulai berpikir bahwa hidup ini tidak selamanya untuk hidup di bawah telunjuk orang lain. Jangan bertahan pada suatu tempat yang tidak memberimu apa-apa kecuali rasa lelah. Kita harus mulai berpikir bahwa masa depan kita tergantung pada diri kita sendiri. Dunia kerja itu kejam, kawan.
Kesetiaan dan loyalitas tidak akan ada artinya saat pegawai yang lain muncul dan dia lebih berkompeten daripada kita. Kita pasti akan ditinggalkan. Saatnya kita sudah mulai berpikir bahwa lebih baik hidup di kolam kecil tapi menjadi ikan besar daripada hidup di kolam besar tapi menjadi ikan kecil. Saatnya kita sudah mulai berpikir bahwa lebih baik menjadi raja di kerajaan kecil daripada menjadi panglima di kerajaan besar. Saatnya kita mulai harus berpikir bahwa kita harus mempunyai keran penghasilan baru. Jangan cuma mengandalkan satu keran penghasilan. Jika keran itu cuma tetesan-tetesan kecil, maka penghasilan kita akan sedikit. Tapi kalau kita punya dua keran penghasilan, kalau keran penghasilan yang satu macet, maka masih ada penghasilan yang kedua. Mulailah melihat kehidupan luar, di luar kehidupan kita. Mulailah mencari peluang-peluang usaha yang bisa kita rintis dari nol. Jangan bicara modal dulu, itu belakangan. Bukan persoalan bisa atau tidak bisa, tapi persoalan mau atau tidak mau. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Orang sukses selalu punya 1001 cara untuk sukses. Sedangkan orang gagal punya 1001 alasan untuk gagal. Hidup ini cuma satu kali. Satu kali itu harus berarti bagi kita dan keluarga kita. Apapun latar belakang kita, apapun profesi kita sekarang, kita layak untuk menjadi apa yang kita inginkan. Terima kasih, hormat.